driving me crazy. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tawaluyan, MPM 2008-0075, mata kuliah Dasar-Dasar Filsafat. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang filsafat. Filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan logika, metode, dan sistem untuk mengkaji masalah umum dan mendasar mengenai berbagai persoalan seperti pengetahuan akal, pikiran, eksistensi, dan bahasa. Pendapat lain mengatakan bahwa arti filsafat adalah suatu secara menyeluruh berdasarkan refleksi terhadap pengalaman hidup dan pengalaman ilmiah. Dengan kata lain, dalam filsafat tidak terdapat eksperimen atau percobaan dari mengemukakan masalah secara persis, mencari solusi, serta memberikan argumentasi atas solusi tersebut. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofi dan psikolopos. Philo artinya cinta, sedangkan sophie atau sopas artinya kebijaksanaan atau pengetahuan dan hikmah. Sehingga dalam hal ini pengetahuan filsafat adalah sejumlah gagasan yang penuh dengan kebijaksanaan, pengetahuan dan hikmah. Filsafat merupakan salah satu bagian dari proses pendidikan secara alami dari makhluk yang berpikir. Secara konsisten artinya uraian kefilsafatan tidak menyusun pendapat yang saling berkontradiksi. Filsafat dan ilmu pada dasarnya adalah dua kata yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis, karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat. Filsafat telah berubah pola pemikiran bangsa Yunani dan umat manusia dari pandangan mitosentris menjadi logosentris. Perubahan pola pikir tersebut membawa perubahan yang cukup besar dengan ditemukannya hukum-hukum alam dan teori ilmiah yang menjelaskan bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi, baik yang berkaitan dengan makrokosmos maupun mikrokosmos. Dari sinilah lahir ilmu-ilmu pengetahuan yang selanjutnya berkembang menjadi lebih terspesialisasi dalam bentuk yang lebih kecil sekaligus semakin aplikatif dan terasa manfaatnya. Selanjutnya yaitu proses isi filsafat yang berkaitan dengan mendidik anak untuk menguasai bahasa dan sastra Indonesia. Mengapa filsafat itu penting untuk anak-anak? Karena pada dasarnya ada filsuf alamiah yang artinya mereka selalu menjadi seorang filsuf yang mempertanyakan segala sesuatu termasuk hal-hal yang sudah jelas bagi orang dewasa. Seringkali anak-anak menanyakan pertanyaan yang mengandung unsur politis, metafisis, bahkan etis. Jawabannya atas pertanyaan tersebut membutuhkan pemahaman tentang sejarah, politik, dan metafisika yang cukup dalam. Anak-anak sudah memiliki semacam intuisi filosofis yang sudah ada secara alamiah. Di dalam artinya, berbagai penelitian seperti dikutip oleh Maugy Gregory mengatakan bahwa pemahaman dan gaya berpikir filsafat yang memberikan sejak usia dini dapat meningkatkan kemampuan bahasa linguistik, kemampuan berhubungan dengan orang lain, kemampuan untuk berhadapan dengan kegagalan, dan kemampuan untuk berpikir terbuka alamiah sehingga ia bisa menerima pelajaran dari luar dengan lebih cepat dan mendalam. Dengan kata lain, bakat berfilsafat adalah bakat alamiah yang dimiliki setiap anak tanpa kecuali. Secara alamiah, anak juga memiliki kecenderungan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah energi pendorong penelitian dan refleksi filosofis. Dalam arti ini, proyek anak berfilsafat juga dapat dipahami sebagai usaha bersama untuk menjawab satu pertanyaan
secara kritis, rasional, dan relektif. Tidak ada jawaban yang pasti yang sudah diberikan sebelumnya. Tidak ada jawaban yang final yang tidak bisa lagi dipertanyakan. Semuanya pertanyaan harus masuk ke dalam diskusi yang kritis, relektif, dan rasional yang kemudian dibuka lagi untuk pertanyaan lainnya. Inti dari proyek filsafat untuk anak-anak adalah mengajak anak-anak terlibat langsung di dalam proses dialog untuk menjawab berbagai pertanyaan yang ada secara kreatif, rasional, kritis, dan relektif. Yang selanjutnya yaitu mengetahui perbedaan antara pengetahuan biasa dengan pengetahuan ilmiah. Sedangkan pengetahuan biasa merupakan pengetahuan ini muncul karena kegiatan akal sehat manusia yang ingin mengetahui sesuatu terhadap kejadian sehari-hari. Pengetahuan ini diperoleh melalui persepsi dengan menggunakan panca indera. Sedangkan pengetahuan ilmiah, pengetahuan ini mempunyai aras yang lebih tinggi dan sempurna dari lapa pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa menjadi pengetahuan ilmiah dengan adanya syarat-syarat tertentu. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.